Berikut akan saya sampaikan aturan terbaru perhitungan jumlah uang tunai bantuan PKH yang didapatkan oleh KPM PKH berdasarkan komponen yang ada dalam keluarganya. Nah, ini berbeda dengan di tahap-tahap sebelumnya. Nah, ini suratnya ini baru di 5 November kemarin ternyata. Nah, kira-kira ini nanti sesuai dengan jumlah uang yang KPM terima atau KPM PKH terima sesuai dengan komponennya atau tidak ya. Maka dari itu simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi, ini juga kabar gembira ya, untuk para KPM PKH yang sudah cair bantuan PKH tahap 4. Nah, ini ada aturan terbaru ya, wajib disimak ya oleh KPM PKH. Untuk jumlah nominal bantuan PKH atau uang tunai yang diterima oleh KPM PKH, ini ada aturan berbeda, aturan terbaru, berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Jadi uang yang diterima atau bantuan PKH yang diterima, ini perhitungan untuk jumlah komponennya yang masuk hitungan PKH, ini aturannya berbeda dengan di tahap sebelumnya. Nah, ini baru tanggal 5 November kemarin ya. Kira-kira yang berubah ini apa ya? Ada yang bertambah ternyata uang bantuan PKH-nya dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Nah, bagaimana penjelasan selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya dalam tema video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, ini di tahap 4 untuk bantuan PKH mungkin ada yang kaget karena mungkin bantuan PKH-nya ini ada yang bertambah berbeda dengan di tahap sebelumnya. Bahkan mungkin ada yang berkurang ya. Ini kenapa sebabnya ya kira-kira? Nah, di dalam bantuan PKH tahap 4 ini, di awal-awal November ini, sesuai dengan SK dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga, bahwasanya untuk bantuan PKH tahap 4 ini, ada perubahan aturan baru terkait mengenai jumlah uang bantuan PKH yang komponennya, yang ada dalam komponennya ini hitungannya ada yang berbeda dengan di tahap sebelumnya. Nah, kira-kira ini KPM PKH dengan yang punya komponen seperti apa yang hitungannya ini berbeda. Nah, Sobat YouTube, sebelumnya untuk bantuan PKH di tahap sebelumnya, bahwasanya untuk bantuan PKH itu dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang kategorinya meliputi ibu hamil atau nifas, dibatasi maksimal kehamilan kedua, kemudian anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH, kemudian anak usia sekolah SD sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH, kemudian anak usia sekolah SMP sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH, sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH maksud saya. Kemudian anak usia SMA sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH. Kemudian lansia itu sebanyak-banyaknya 1 orang dalam keluarga. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 2 orang di dalam keluarga PKH. Nah, itu di aturan sebelumnya ya, di bulan September yang lalu. Tapi kalau untuk tahap 3 disabilitas berat itu hanya terhitung 1 ya. Nah, kemudian untuk yang di tahap 4 ini yang diterbitkan di awal-awal bulan November, ini terdapat aturan yang berbeda di sini. Di sini untuk perhitungan bantuan sosial PKH tetap dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas ibu hamil atau nifas, dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Kemudian anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH.
Kemudian anak usia SD atau sederajat, bisa MI ya, sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Kemudian anak usia sekolah SMP atau sederajat, sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Kemudian untuk anak usia sekolah SMA atau sederajat, sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Lansia minimal 70 tahun, itu sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Kemudian penyandang disabilitas berat, sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Nah, jadi aturannya ini yang berubah adalah yang punya komponen anak sekolah, SD, SMP, maupun SMA. Karena di hitungan di tahap sebelumnya, itu maksimal hanya 1. Jika punya 2 anak SD, yang terhitung di bantuan PKH di tahap sebelumnya itu hanya 1. Jadi hanya Rp225.000. Namun di tahap 4 ini, aturannya berbeda. Yang punya anak SD 2 itu terhitung semua. Kalau anak SD 3 yang terhitung hanya 2. Jadi maksimal 2. Jadi jika punya 2 anak SD dapatnya Rp225.000 dikalikan 2. Jadinya Rp500.000. Begitupun dengan anak SMP. Jika punya anak SMP 2 berarti Rp375.000 dikalikan 2. Jika punya 2 anak SMA berarti Rp500.000 dikalikan 2. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube. Mungkin ada yang merasa di tahap sebelumnya, tahap 3, itu yang punya 2 anak SD itu hanya 1 hitungannya, hanya sedikit. Namun di tahap 4 ini sudah maksimal 2 anak di dalam keluarga PKH untuk jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA. Tapi tetap ya, yang dibatasi itu maksimal hanya 4 orang dalam satu keluarganya yang masuk komponen PKH. Kalau ibu hamil atau anak usia dini, ini tetap ya, kehamilannya itu maksimal kehamilan kedua, anak usia dini juga dibatasi 2 anak. Dapatnya kalau 1 anak usia dini dapatnya Rp750.000. Begitupun juga dengan ibu hamil dapatnya Rp750.000. Lansia dapatnya tetap Rp600.000 dan disabilitas berat dapatnya Rp600.000. Jadi maksimal hanya 1 lansia ataupun disabilitas berat. Jadi itu ya Sobat YouTube. Dan mungkin ada yang merasa bantuan PKH-nya itu berkurang dikarenakan kemungkinan sudah dimutakhirkan oleh pendampingnya. Jadi mungkin biasanya yang sebelumnya di tahap 3 ini anaknya usia dini, kemudian di tahap 4 ini ternyata anak usia dininya itu sudah masuk kelas 1 SD, otomatis berkurang bantuannya. Yang biasanya dulu tahap 3 dapat Rp750.000, kemudian ketika tahap 4 ini hanya dapat Rp225.000. Atau mungkin bisa juga salah satu komponennya belum masuk di dalam sistem PKH. Mungkin punya 1 anak usia dini dan satunya SD. Jadi di situ kemungkinan yang masuk hitungan hanya anak SD, sedangkan anak usia dini belum masuk PKH. Nah, itu harus ditambahkan ART-nya, segera laporkan ke pendampingnya masing-masing agar segera dimutakhirkan, dan pencairan PKH di tahap berikutnya, di tahap 1 tahun 2022 nanti, bisa sesuai dengan jumlah komponen yang ada di dalam keluarganya. Nah, Sobat YouTube, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.